Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Cetim Tim. Subscribe-nya ya untuk channel Cetim Timnya, biar Cetim Tim semangat untuk membuat konten. Karena subscribe itu juga gratis. Bunyikan lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan konten-konten teranyar dari Cetim Tim. Untuk ada pemberitahuannya, like, komen, tonton sampai selesai. Dan share ke media sosialmu untuk channel Cetim Timnya. Di pagi hari ini seperti biasa anak belum pada bangun. Aku awali dengan minum kopi di pagi hari ini. Secangkir kopi temani dengan roti semalam dimasukkan ke kulkas jadi agak keras. Kali ini Cetim Tim akan bercerita tentang film, terutama film action Hollywood, karena emang Cetim Tim biasanya suka dengan action film Hollywood ya. Kalau dulu kan mengenalnya Mission Impossible sama Tom Cruise 007 ya, James Bond. Kalau dulu mungkin sekarang mereka udah pada sepuh pemainnya juga, waktu berlalu. Sekarang film-film action yang di Hollywood tuh kayak Fast and Furious gitu ya. Nah, yang itu yang lagi beberapa tahun belakangan ini. Dan kita big applause juga untuk pemeran aktor kita dari Indonesia, pesilat tangguh Kang Yayan, Kang Cecep sama Bang Iko Uwais ya, karena sudah go internasional dengan menembus Hollywood untuk film-film actionnya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang kayak pesan moral apa nasihat kehidupan yang bisa diambil dari suatu film. Aku biasanya suka gitu kalau nonton film itu ya, suka diambil hikmah kehidupannya. Ada hikmah kehidupan tertentu yang aku ambil ketika menonton film itu gitu, untuk nasihat diri sendiri sih. Tapi kali ini aku mau sharing tentang nasihat kehidupan dan pesan moral yang aku bisa ambil dari suatu film tersebut. Karena aku emang suka mengambil hikmah atau pelajaran hidup tersendiri itu ketika nonton film Hollywood itu. Kayak dulu banget, mungkinnya 20 tahunan yang lalu, waktu aku masih kos di Jakarta, masih kuliah gitu ya, menimba ilmu di Jakarta sama teman kosku tuh kan aku nonton film Serendipity itu film Hollywood ya. Biasa nontonnya di zaman dulu kan di VCD, di TV gitu ya, di kamar kosnya teman aku. Ada juga film judulnya Serendipity, udah lama banget ya filmnya. Itu menceritakan tentang ya sepasang kekasih laki-laki perempuan yang percaya akan takdir gitu. Mereka orang sana percaya akan takdir. Bagaimana mereka memasrahkan jodoh itu kepada takdir, takdirnya mereka masing-masing. Nah, di situ aku lupa ingat tentang jalan ceritanya. Cuman aku ingat waktu itu si laki-laki sama perempuan itu gimana bertemu gimana terus berpisah dalam waktu lama, dan nggak tahu alamatnya di mana, nggak tahu gitu. Cuman menuliskan di secari kertas, uang kertas itu alamat, atau kayaknya alamat deh. Itu kan uang kertas itu berputar, dibelanjain ke supermarket diputar lagi sampai ke bank, balik ke masyarakat itu kan. Terus udah aja berpisah si laki-laki perempuan itu dalam jangka waktu yang lama, tapi ada keyakinan yang kuat tentang takdir. Kalau jodoh tidak akan kemana, mungkin itu pesannya akan disampaikan. Dan ternyata benar,
kalau jodoh akan bertemu kembali walaupun sempat berpisah dan nggak jelas masing-masing kabarnya, alamatnya dan sebagainya. Dan di film itu diceritakan emang bertemu gitu dengan uang kertas itu yang ada alamatnya, diketemukan oleh sang cowoknya itu. Terus akhirnya menemukan alamat si cewek itu dan akhirnya mereka bertemu dan menikah gitu ya. Nah dulu waktu aku kerja dulu kan suka dikasih ada motivation learn, semacam pengembang diri atau experience motivation gitu ya, untuk pelatihan pengembangan diri supaya semangat untuk kerja gitu ya. Aku ingat waktu itu di Lembang dulu, di Bandung. Nah itu di dalam pelatihan itu peserta itu disuguhkan nonton film action waktu itu ini nih Furious gitu, Fast Furious, mungkin Fast Furious yang awal-awal gitu ya, bukan yang sekarang udah 8. Kayaknya Fast Furious yang awal-awal, yang pertama apa yang kedua gitu, aku juga lupa. Itu full dari awal sampai akhir itu disuguhkan film Furious. Waktu itu judulnya belum Fast and Furious, masih Furious kayaknya. Itu masih Toretto-nya masih ini ya, belum itu awal cerita film itu. Kan disuruh nonton film itu. Nah itu di akhir film itu peserta diajak untuk mengambil hikmah atau pelajaran hidup atau hal positif apa dari film tersebut. Nah ternyata sang pelatih atau sang pembimbing ingin mengambil pelajarannya itu tentang, di film itu tentang kecepatan, kedisiplinan dan kerjasama tim. Itu di kerjaan mungkin ya, untuk supaya cepat, disiplin, tepat, dan kerjasama tim itu yang bisa diambil. Karena emang kan di Fast and Furious itu tentang kecepatan, yaitu mobil-mobil gitu ya, juga kerjasama tim, kepercayaan, teamwork gitu, kepercayaan atau teamwork. Diminum dulu kopinya. Nih aku biasa ngambil yang ujung-ujungnya karena anakku kan gak suka pinggiran-pinggiran roti, jadi kepaksa aku bagian yang pinggir-pinggirannya. Yang penting anakku bahagia. Biasa orang tua ya, ngeduluin anak, sangat biasa itu. Yang penting anak. Ini roti rasa gandum, biasanya kan roti tawar biasa. Ini tumben belinya yang roti gandum. Suatu kenikmatan tersendiri minum kopi bersama roti itu suatu hal yang gimana ya, pas gitu, klop gitu. Kalau teh mungkin sama bala-balahan gitu ya. Kalau kopi, kalau aku sendiri ini ya, kalau kopi sama roti sama bolu gitu ya. Terkadang kan seni makan roti selain dipanggang gitu pakai mentega, pakai segala macam. Kalau aku kan nggak begitu suka keju, sukanya coklat agak suka lah. Nah ini pakai kayak macam selai nanas, selai strawberry, aku suka ini. Atau kacang gitu, selai kacang. Nah, ini aja lah yang praktis, yang selalu ada di rumah dan gampang ditemukan di warung. Itu susu kental manis. Aku biasa beli sasetan kental manis itu, susu kental manis, untuk memudahkan kalau anakku kan misalnya minta bikinin susu, jadi pas untuk takaran 1 gelas gitu. Kalau yang kaleng ribetnya itu tuh pas ngucurinnya rada susah. Kalau ini kan, kalau misalnya nih kayak gini, anak minta susu tinggal diginiin, udah sekali bikin kan, diginiin udah di ini set gitu, udah. Kalau kaleng menurut aku agak ribet ya, kecuali untuk yang jualan. Kalau untuk sehari-hari di rumah, aku senangnya yang saset aja di sekali porsi gitu, seporsi sekali bikin buat anakku. Waktu berlalu, zaman berubah, teknologi begitu cepat berganti ya. Dulu kan waktu aku masih kecil nonton film tuh, aku ingat nonton film India malah di tetangga lagi se-RW gitu ya, se-RT gitu ya. Pakai video gitu yang gede gitu. Dulu ingat mah boomingnya tuh India, kayak Kungfu, terus ingat film Gajah India itu, nggak tahu siapa, Amitabh Bachchan atau siapa yang meranin. Terus berganti segala macam, dan aku sempat ini untuk film-film aku
biasa anakku tuh suka minta ke Kota Kembang Bandung hanya untuk membeli ini VCD kayak gini. Dulu waktu belum mengenal YouTube ya, nah kayak gini aku sedang film-film ini John Travolta keren banget ini, actingnya sekarang udah sepuh ya. Yang paling keren ya dia itu di Face Off ya, keren banget ini dia, sama Nicolas Cage keren banget itunya, mana alur ceritanya, actingnya, wah keren di Face Off. Nah ini aku suka juga, biarpun dalam cerita anak-anak, ini keren sinematografinya untuk Cinderella ini, pengambilan gambarnya keren, alur ceritanya keren, biarpun basi gitu tetap gitu Cinderella mah. Ya, aku senang nonton beberapa kali pun aku senang gitu lihat kostumnya keren gitu. Kan ada film tuh yang sekali nonton kita teh udahlah gitu ya, udah tahu dah gitu. Ada yang berkali-kali nonton biar udah tahu jalur ceritanya kita senang gitu. Kayak film ini nih, nah ini tenggelamnya kapal Panderwejik. Berkali-kali nonton seneng gitu lihat actingnya. Selain acting tuh apa ya, kayak kostumnya, kayak nggak istilah filmnya aku nggak ngerti, sinematografinya keren banget ini. Aku berkali-kali nonton itu, menghayati banget, seneng banget. Dan aku nyesel tidak nonton di bioskop. Aduh, dulu tuh karena aku mikirnya film tenggelamnya kapal Panderwejik ini kayak niru-niru Titanic gitu, makanya aku nggak tertarik untuk nonton. Ternyata pas sudah di bioskop udah nggak ada, aku nonton nggak sengaja gitu ya, karena beli VCD gitu nggak sengaja nonton. Waduh keren banget ceritanya, karya Buya Hamka. Aduh nyesel banget nggak nonton di bioskop. Keren banget ini ceritanya, pesan moralnya keren banget ini. Pesan moralnya tentang orang yang jatuh bangkit lagi, bagaimana dia untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah gitu ya. Itu keren banget ini Period Seven. Nah aku nonton di YouTube gitu ya, ada itu kalau nggak salah judulnya itu Safe gitu, yang meranin itu favorit aku, aktor laga favorit aku yang tampan gitu, yang keren banget aktingnya, Jason Statham. Waduh keren banget. Dan ternyata yang menyukai beliau pun bukan cuma aku gitu, temen SMA aku, temen kuliah aku ada yang suka gitu, keren gitu, sampai gimana ya muji-mujinya. Aduh aktingnya, bodinya tampan, emang tampan dia ya, udah tampan, jago bela diri, keren gitu. Terus film-film beliau itu rata-rata emang film-film yang apa ya, yang box office, yang keren gitu untuk ditonton. Nah ini aku mengambil hikmah, pelajaran hidup dari nonton film itu yang judulnya Safe, yang dibintangi Jason Statham, yang ada anak kecilnya itu ya, yang masih umur 10 tahunan, yang cerdas. Dan aku mengambil hikmahnya gini, pesan moralnya, pelajaran hidupnya, bahwa terlalu pintar dan cerdas atau punya kelebihan keahlian tersendiri itu ternyata tidak selamanya bagus. Kadang bisa merepotkan hidup kita, bahkan membahayakan diri kita. Itulah nasihat kehidupannya dari film action Hollywood Safe itu yang dibintangi Jason Statham ya, kalau nggak salah judulnya itu. Nah itu makanya aku berpikir emang bener ya kalau kita berdoa tuh, Robana atina fidunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Kita minta kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat gitu. Jadi kita teh pasrah sama Allah, mau otak kita mau dikasih cerdas, bodoh, atau kaya, atau miskin, atau sukses, atau gagal dalam hidup, karena Allah lebih tahu kebaikan buat kita gitu. Bisa jadi dengan kaya hidup kita tidak tenang, bisa jadi dengan cerdas atau kita punya kelebihan tersendiri hidup kita malah merepotkan. Seperti itu ya, bisa diambil. Itu juga ketika aku sudah hidup puluhan tahun ya, dulu mah kan waktu kecil tradisinya untuk pintar, untuk sukses, untuk karir apa gitu ya. Dan ternyata sekarang mah udah usia mungkin kepala 4, jadi udah mulai gimana ya, udah mulai bisa mengambil hikmah gitu ya, kalau ada suatu peristiwa teh nggak darah muda lagi kayak dulu ya. Nah itu bahwa misalnya kecantikan atau ketampanan,
Belum tentu kan, kita dulu waktu saya kecil gitu ya, waduh senangnya jadi orang cantik, populer di sekolah, wah disenangi banyak orang, ini gimana gimana. Ternyata masalahnya bukan cantik atau enggak, tampan atau enggak, masalahnya itu bisa menyelamatkan hidup kita apa enggak. Karena ada bisa jadi karena kecantikan itu malah menyengsarakan hidupnya dia, malah apa gimana gitu ya, tidak baik untuk dia, hanya Allah yang tahu. Makanya kita harus berserah diri kepada Allah tuh gitu ya. Hanya Allah yang tahu mau cantik, mau kaya, mau bodoh, mau pintar gitu ya, mau miskin, mau jelek, terserah, itu pasrahkan sama Allah, karena Allah lebih tahu kemaslahatan buat hidup kita gitu. Kembali lagi ke film Save yang dibintangi Jason Statham bersama anak kecil itu kan ada, itu menceritakan anak kecil itu yang cerdas luar biasa, itu jeniusnya gitu ya, saking jeniusnya ketika dia di kelas pelajaran matematika kalau nggak salah ya, saking cerdasnya itu anak, malah anaknya yang ngajarin gurunya. Nah, hal tersebut membuat si anak tersebut sampai dikeluarkan dari sekolah, karena sekolah merasa gimana ya, mungkin keteteran atau gimana, anak itu terlalu cerdas gitu, sampai dikeluarkan dari sekolahnya si anak tersebut karena kecerdasan, kejeniusan anak tersebut. Sampai mungkin beritanya sampai ke telinga kedua gangster mafia. Ini ceritanya di Hollywood ya, di Amerika ya, yang memanfaatkan kejeniusan anak tersebut untuk kepentingan bisnis mafia mereka. Dan disitulah anak itu kan udah dikeluarkan dari sekolah. Nah, dia tuh di perjalanan ditangkap oleh mafia itu untuk memanfaatkan kecerdasannya itu. Makanya aduh, orang terlalu jenius ternyata malah membahayakan hidupnya dia gitu kan ya. Nah, disitulah terjadi hal yang tidak menyenangkan terhadap anak tersebut, sampai dia harus lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran mafia tersebut ya. Sampai akhirnya ditolong orang yang diperankan oleh Jason Statham itu ya. Itulah kalau mau tahu jalan ceritanya mungkin harus nonton filmnya ya. Aku juga nggak nonton sih, nonton spoilernya, nonton trailernya gitu. Cuman aku bisa mengambil hikmah sedikit aja dari itu. Nah, aku mau bercerita bahwa terkadang dalam hidup kita ada kalanya dihadapkan pada situasi serba sulit, serba salah, terpuruk. Peribahasanya itu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kalau orang sudah bilang mah netes semplek, nincak semplak gitu. Artinya itu semacam serba salah, apapun yang dilakukan salah gitu. Ada kalanya kita hidup terus seperti itu, salah aja, apapun yang dilakukan itu salah gitu. Dia dilakukan pada situ sulit, salah. Nah, ini digambarkan pada keadaan di film Save tersebut, yaitu diperankan oleh Jason Statham. Bagaimana dia memenangkan pertarungan kan, dia itu seorang ahli, punya keahlian dari seorang tentara apa gitu ya, yang pasukan khusus. Nggak tahu kenapa dia dikeluarkan dari timnya sampai dia harus menjadi petarung di arena pertarungan. Nah, si Jason Statham gitu kan dia mendapatkan lawan yang tidak sebanding dengan dia, sampai lawannya itu babak belur. Dan Statham juga merasa bersalah gitu ya, sampai orang tuh mungkin koma di rumah sakit. Dia mendatangi untuk meminta maaf. Jiwa besar sekali ya seorang itu gitu ya, seorang ya hebat lah, ex tentara gitu yang berjiwa besar gitu, meminta maaf. Bukannya disambut dengan baik oleh keluarga tersebut, malah dianya dimarahin gitu ya, malah pengen balas dendam karena gimana, karena telah membuat babak belur. Nah, si Jason kan marah, dia memarahin itunya apa, semacam kayak panitia tinjunya gitu. Kenapa dia diberikan lawan yang tidak sebanding. Nah gitu kan, berantem malah gimana gitu. Akhirnya si Jason Statham pulang ke rumahnya ternyata istrinya sudah dibunuh, dan si Jason diancam oleh, nggak tahu itu sama keluarga orang yang babak belur sama dia, apa sama siapa, sama panitia yang ring tinju apa gimana, nggak ngerti ya. Intinya dia istrinya dibunuh, terus dianya diancam orang-orang yang ada di apartemennya bakal dibunuh kalau dia tidak pergi, kalau dia memperlihatkan diri gitu. Akhirnya dia pergi gitu ya, hanya membawa serangsa tas. Di perjalanan dia ditubruk sama kakek-kakek, dan dia ternyata setelah di minimarket dia mau beli minuman atau makanan cemilan gitu karena dia haus. Si dompetnya hilang, dicuri. Gimana? Sudah jatuh tertimpa tangga pula bukan? Udah hilang, dia tuh sampai ketawa sendiri saking meretawakan hidupnya dia gitu ya. Pas itu dia ketemu sama teman-temannya ya di dulu. Terus dia dibawa ke suatu tempat, terus dia dihajar sama temannya, karena dia punya keahlian bela diri, dia akhirnya bisa mengalahkan orang-orang tersebut. Itulah penggambaran dari film tersebut ya.
Itu yang kata aku bilang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kalau orang Sunda bilang netes semplek, nincak semplak. Apapun yang dilakukan salah. Ketika kita berada dalam suatu keadaan, kalau salah gitu, apapun yang dilakukan kita salah gitu. Ada kalanya ya buat anak-anak muda, kalau kaum milenial yang masih berdarah berjiwa muda gitu, darah muda gitu, ada kalanya dalam aku punya pesan moral, ada kalanya dalam hidup buat anak-anakku juga, buat siapa ya, ada kalanya dalam hidup kita itu dihadapan pada situasi seperti itu, netes semplek, lincak semplak. Ada saatnya, akan ada saatnya, dan kita yang perlu kita itu adalah sabar dan jalani aja hidup. Nah, kembali lagi ke film itu. Nah, itu udah kan di film itu Jason Statham sama anak kecil itu belum bertemu. Akhirnya si Jason melihat anak itu sedang dikejar-kejar dua mafia, dia akhirnya diselamatkan oleh Jason Statham. Udah gimana gitu ya, jalan ceritanya begitu. Akhirnya mereka bisa menumpas itu mafia, dan si Jason membawa anak itu, menyelamatkan anak itu, menyekolahkan tempat yang tepat gitu, yang bisa yang tepat lah untuk orang jenius seperti anak itu. Nah, itu ada pelajaran hidup tersendiri juga ya, setelah yang tadi, pelajaran hidup yang tadi, ambil hikmah yang tadi, bahwa setelah kita mengalami begitu badai hidup yang begitu goncang gitu ya, apapun salah gitu ya. Nah, kan di akhir cerita sih diceritakan Jason Statham itu mendapatkan uang 30 miliar dolar, apa saking banyaknya gitu, sampai diperebutkan mafia. Ya gitulah, akan ada hadiah setelah kita mengalami hal-hal suram dalam hidup. Nah, itu digambarkan dengan uang ya, tapi kan kalau hadiah tidak harus dalam bentuk uang ya, bisa dalam kebahagiaan, ketenangan hidup atau apa. Nah, itu digambarkan setelah dia mengalami hal-hal yang sangat buruk, kehilangan istri, kehilangan apartemennya, kehilangan hartanya, kehilangan kerjaan, sampai harta terakhir yang dia punya itu dompet di saku ya, untuk makan aja, untuk minum dia sampai kehilangan, dicuri oleh kakek-kakek gitu yang menabrak di jalan. Ketika kita sudah melalui badai kehidupan segala macam gitu, ada hadiah yang besar ya. Kalau di film itu digambarkan dia mendapatkan uang itu teh, uang 30 miliar dolar, apa pokoknya banyak banget uangnya. Akhirnya mereka Jason Statham bisa melanjutkan hidup. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menyimak cerita Cetim Tim tentang pesan moral atau hikmah kehidupan, nasihat kehidupan yang bisa diambil ketika kita menonton sebuah cerita di film maupun di apa gitu ya. Bagi yang belum subscribe channel Cetim Tim, subscribe channel Cetim Timnya, CEU spasi TIM Cetim Tim. Bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, share ke media sosialmu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga semuanya bisa mengambil pelajaran hikmah dari semua kejadian yang ada di dalam hidup kita, di kehidupan orang lain gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Aku lanjut minum kopi. Dah. Sampai ketemu kembali.